Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan uji unit kompetensi skema content creator. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Anggota kelompok dan jabatan yang pertama ada Mutakarima Akila dan saya sendiri Nabila sebagai project manager. Yang kedua ada Nadia Nur Izzah sebagai operator live dan admin. Yang ketiga ada Sabrina Hawa Azhara sebagai host live. Yang keempat ada Cecilia Ramadhani Minata sebagai kameramen konten. Yang kelima ada Zaki Firoz Fadlur Rahman sebagai kamera host live dan Tania Nur Asari sebagai social media dan marketplace. Kami dari anggota kelompok Wahyu kelas 11 DKV 1 SMKN 3 Bandung. Baik, yang pertama itu ada brand. Brand Wahyu ini adalah brand kuliner lokal yang berfokus pada penyediaan camilan dan pendamping makanan berkualitas dengan harga yang terjangkau. Kami hadir untuk menghadirkan pengalaman makan yang lebih lengkap, nikmat, dan memuaskan bagi semua kalangan. Slogan kami tersendiri adalah Wahyu, sekali hap, wah demen yuk. Nah, untuk akun media sosial kami sendiri, di Instagram kami ada wahyu.taste dan untuk TikTok kami ada wahyu dengan tanda seru. Untuk produk kami yang pertama adalah risoles. Risoles adalah makanan ringan dengan isi yang bermacam-macam. Biasanya berbentuk gulungan yang terbuat dari kulit tipis seperti kulit lumpia, diisi dengan berbagai macam bahan, lalu dilapisi dengan tepung roti sebelum digoreng. Alasan kami memilih risol sebagai salah satu produk usaha kami karena kami melihat peluang usaha pada makanan tersebut. Dengan harganya yang murah, enak, dan kenyang, banyak yang berminat untuk membeli produk tersebut. Lalu selanjutnya yang produk kami yang kedua adalah sambal. Alasan kami memilih sambal sebagai salah satu produk kami karena kami melihat peluang usaha yang ada. Karena adanya MBG, menurut kami sambal sangat cocok menjadi makanan pendamping. Beberapa siswa-siswi yang menyukai pedas merasa kurang puas dengan menu MBG yang tidak ada pendamping lauk seperti sambal. Baik, untuk selanjutnya ada filosofi logo Wahyu. Dari kata sendiri berupa kata antusiasme dan apresiasi kami terhadap pelanggan berasal dari gabungan kata wah dan new dengan tambahan tanda seru. Untuk warna sendiri, warna biru yang melambangkan kedamaian, kepercayaan, loyalitas, dan stabilitas. Karena menurut kami ingin pelayan kami puas sampai mereka loyal kepada produk kami dan selalu membeli kepada produk kami. Nah, untuk font sendiri, font ini mencerminkan keceriaan, harapan kami agar pelanggan tetap gembira setelah menikmati hidangan kami. Selanjutnya adalah analisis SWOT. Yang pertama untuk results, strength terdapat varian manis yang jarang ditemukan, weakness menjadi kurang laku saat kehadiran MBG, opportunity banyak pelajar yang menjadikan result sebagai pengganjil perut, threat resiko kerugian jika produk tidak terjual habis. Selanjutnya adalah sambal, strength tahan lama dan harga yang terjangkau, weakness rasa yang kurang konsisten, opportunity dapat dijadikan pelengkap makan MBG, threat menu MBG yang tidak selalu cocok dipadukan dengan sambal. Selanjutnya analisis STP. Untuk segmenting produk kami yang pertama, yaitu risol, adalah mengelompokkan target pasar berdasarkan demografi, yaitu remaja kisaran usia 16-18 tahun sebagai target pasar utama, dan guru-guru serta warga sekolah lainnya sebagai target yang tidak terlalu diutamakan. Sementara itu, secara geografis, target pasar kami mencakup wilayah SMKN 3 Bandung saja. Lalu untuk psikografis, kami cenderung menargetkan orang-orang yang memiliki gaya hidup hemat dan berperilaku suka membeli makanan yang murah namun dengan rasa yang berkualitas. Selanjutnya analisis targeting. Kami mengutamakan siswa-siswi SMKN 3 sebagai target pasar utama. Untuk positioning, Risol Wahyu hadir untuk warga sekolah sebagai penggajah lapar pada saat jam pembelajaran. Selanjutnya produk kami yang kedua yaitu sambal. Yang pertama segmenting. Secara demografi, kami mengelompokkan target pasar remaja usia 16-18 tahun dan guru-guru serta warga sekolah lainnya. Secara geografis, mencakup wilayah SMKN 3 Bandung. Dan selanjutnya, untuk psikografis, kami menargetkan pecinta pedas yang berperilaku selalu menambahkan sambal pada semua makanan yang cocok. Untuk targeting, target utama kami adalah siswa-siswi pencinta pedas. Dan terakhir, untuk positioning, sambal bawang Wahyu hadir sebagai sambal yang memiliki ciri khas tersendiri dan berbeda dengan sambal lainnya. Di sini saya akan menjelaskan laporan keuangan kelompok Wahyu. Kita mulai dari bulan Agustus. Pada bulan Agustus, kami berhasil menjual 180 risol dengan harga satuan Rp3.000. Jadi pemasukan kita pada bulan Agustus yaitu Rp540.000. Untuk pengeluaran Agustus,
kami pakai untuk membeli risol kepada orang lain untuk kami jual. Jadi kelompok kami tidak langsung membuat risol, tetapi kami membeli jadi risol untuk dijual. Satu risol kami beli dengan harga 2.500. Barang selanjutnya yang kami beli adalah plastik dan stiker. Jadi, untuk pengeluaran bulan ini sebesar Rp498.000 dan keuntungan yang kami dapatkan sebesar Rp42.000. Selanjutnya adalah bulan September. Pada bulan ini, kami berhasil menjual 80 risol. Dan pada bulan ini juga kami menambahkan menu baru yaitu sambal. Sambal kami jual dengan harga Rp3.000 per cup. Dan kami hanya menjual 6 cup, jadi pemasukan sambal yaitu Rp18.000. Total pemasukan dari sambal dan risol yaitu Rp258.000. Pengeluaran bulan ini cukup banyak karena selain membeli untuk kebutuhan risol, kami juga harus mengeluarkan uang untuk modal sambal dan membeli cup sambal. Jadi pengeluaran bulan ini sebesar Rp270.000. Itu melebihi pemasukan yang kami dapatkan. Jadi kami mengalami kerugian sebesar Rp12.000. Yang terakhir adalah pada bulan Oktober. Total pemasukan pada bulan ini sebesar Rp175.000 dan pengeluaran pada bulan ini sebesar Rp141.000. Kami mendapatkan keuntungan sebesar Rp34.000. Promosi yang kami lakukan untuk memperkenalkan produk kami yaitu dengan membuat poster dan dikirimkan ke grup angkatan yang sudah ada. Selain itu, kami juga membuat konten promosi yang diupload di media sosial seperti Instagram dan TikTok. Kondisi pasar di SMKN 3 Bandung kurang meyakinkan karena ternyata terdapat banyak saingan yang menjual produk yang sama dengan kami. Tetapi, kami yakin dapat menarik banyak pembeli dari produk yang kami jual. Selanjutnya adalah evaluasi. Kegiatan penjualan pada tugas PKK dapat berjalan mulus meskipun beberapa kali ada sedikit kendala. Kegiatan penjualan ini juga bermanfaat untuk meningkatkan keterampilan siswa dan dapat menambah uang saku untuk jajan siswa. Namun, masih diperlukan beberapa perbaikan dalam hal manajemen dan strategi pemasaran agar usaha dapat berkembang lebih baik lagi. Yang terakhir adalah kesimpulan. Melalui kegiatan ini, anggota dapat meningkatkan keterampilan berwirausaha. Kami juga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang ingin risol dan sambal pada saat makan MBG. Meskipun masih banyak kendala seperti produk kurang laku untuk dijual karena masyarakat sudah bosan ataupun sambal yang tidak cocok dengan menu MBG. Tetapi berhasil menunjukkan bahwa usaha kecil dapat berkembang jika kita bekerja sama. Demikian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih kepada PT Koring Digital Media selaku penguji pada uji unit kompetensi skema konten kreator kali ini. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada kekurangan maupun kesalahan dalam presentasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.